Pelaku peminta sumbangan fiktif ini tidak main-main dalam melakukan aksi penipuannya. Ada sejumlah persiapan yang mereka lakukan sebelum turun ke jalan dan meminta sumbangan tipu-tipu ini. Berikut penelusurannya. Adanya para peminta sumbangan yang datang dari satu rumah ke rumah atau di jalanan merupakan fenomena umum yang sering kita temui. Namun, ternyata tim investigasi menemukan seorang oknum yang menjadi koordinator peminta sumbangan fiktif. Sebut saja namanya Yoyong. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak bekerja seorang diri. Ia memanfaatkan anak-anak putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Pelaku menjerat anak-anak berusia belasan tahun ini dengan iming-iming imbalan uang dan menutupi fakta bahwa sumbangan yang harus mereka kumpulkan ini adalah fiktif dan tidak pernah diserahkan ke masjid manapun. Perlu saya terangin bahwa kita minta sumbangan, tapi kita nggak terangin bahwa ini sumbangan kita fiktif. Kita kayak yang betul-betul aja bahwa ini memang buat sumbangan ke masjid gitu, ke anak-anak itu. Dalam bisnis ini, pelaku berperan sebagai koordinator, sementara 3 anak buahnya bertugas berkeliling menjerat masyarakat untuk mau memberikan sumbangan bagi pembangunan masjid fiktif ini. Selain membawa sejumlah kelengkapan dalam meminta sumbangan, para pelaku pun menyuruh anak buahnya untuk mengenakan atribut tertentu. Semua ini dilakukan pelaku untuk memuluskan praktik tipu-tipunya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku pun memilih daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya, pelaku membawa ketiga anak buahnya ini menuju lokasi yang dituju. Di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan inilah, mereka melakukan aksi penipuan, meminta sumbangan pembangunan masjid fiktif kepada masyarakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten ngagawagala sakedap. Bade nyuwunkeun sumbangan kanggo masjid. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Nyuwunkeun sumbangan kanggo masjid. Untuk bangunan masjid. Hatur nuhun. Punten ngawagala sakedap nyuwunkeun sumbangan kanggo saikhlasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ketiga anak buah pelaku memang bertugas untuk meminta sumbangan dari satu rumah ke rumah, serta pada siapapun yang mereka temui di jalan. Pelaku juga melatih anak buahnya menampilkan suara dan raut muka tertentu untuk menjerat simpati dan belas kasihan dari para pemberi sumbangan. Jumlah anak buah saya sekarang 3 orang sih, gitu, nggak banyak, cuma 3 orang. Itu juga sengaja saya rekrut anak-anak gitu. Karena hitungan saya anak-anak kan nggak banyak bertele-tele nanya ke sana kemari, asal dia dapat uang. Kerja saya batasin sampai jam 4 lah. Sampai udah jam 4 kan kita pulang, dia bisa istirahat, bisa main, saya juga tenang gitu. Yoyong memanfaatkan muka polos anak-anak untuk menipu masyarakat agar mau memberikan sumbangan yang mereka minta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, punten ya bade ngawagala sakedap. Nyuwunkeun sumbangan kanggo masjid. Ya saikhlas-ikhlasnya. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten halang ngawagala sakedapnya. Nyuwunkeun sumbangan kanggo masjid kami, sumbangan saikhlasna. 3 tahun melakukan praktik penipuan ini, aksi Yoyong pun berjalan mulus tanpa kendala. Belum pernah ada yang langsung nanya buat benar apa enggak, belum pernah. Karena orang juga mungkin hitungannya masa iya itu buat masjid sampai ada yang bohong gitu. Jadi kita meyakinkan aja. Tak hanya berhasil menipu para pemberi sumbangan saja,
aksi Yoyong pun juga tak terendus para tetangga. Kalau tetangga, ya nggak tahu. Karena kita memang kalau berangkat sebisa mungkin orang nggak curiga. Makanya saya rumah agak terpencil gitu, jauh dari tetangga lah. Gitu. Jadi pas berangkat itu ya kita nggak pakai baju kaos gitu kalau berangkat rumah. Dan tahunya tetangga saya itu kadang-kadang kerja di bangunan gitu. Jadi bawa anak buah kecil. Aksi pelaku tentu sangat merugikan. Tak hanya menipu masyarakat pemberi sumbangan, aksi Yoyong ini pun juga sudah merusak mental ketiga anak buahnya. Pasalnya, meski akhirnya ketiga anak buahnya ini mengetahui praktik penipuan yang mereka jalani, nyatanya mereka justru terus menikmati dan enggan beralih ke profesi lain. Iming-iming uang dan mulut manis Yoyonglah yang membuat ketiga anak buahnya tetap mau melakoni pekerjaan ini. Kalau untuk sekarang anak buah saya yang 3 orang karena udah ngikut lama dengan saya, dia jadi tahu sendiri. Gitu. Makanya saya sebelum menjaga dia kesana kemari, kita obrolin yang sebenarnya bahwa kita minta ini bukan kok dikasihin ke masjid, ini buat kita sendiri. Terus saya tekanin lagi, kamu enak nggak kerja dengan saya, dapat uang segini, kita lancar. Gitu. Makanya saling menjaga rahasia aja gitu, jangan sampai ini, walaupun kamu sama teman kamu atau gimana, kamu jangan ngomongin bahwa pekerjaan kamu itu dengan saya itu begini. Gitu. Ini mah biar rahasia kita aja gitu, sama anak-anak saya tekanin gitu. Penipuan dengan berkedok meminta sumbangan pembangunan rumah ibadah jelas meresahkan. Lalu, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Dan apa yang harus Anda lakukan agar terhindar dari praktik penipuan ini? Saksikan Modus sesaat lagi.